Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada anak Ibu Kartini. Silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak Ibu Kartini. Hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Kepada anak Ibu Yulia Ahmadianti hadir. Hadir, Bu. Lisa hadir. Hadir, Bu. Wiwin hadir. Hadir, Ibu. Rizna hadir. Hadir, Bu. Kartini hadir. Hadir, Ibu. Baiklah, hadir semua ya pada hari ini. Kita masuk pada pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Tema 1, suhu dan kalor, kelas 5, pembelajaran 4. Kemarin kita telah mempelajari pembelajaran 1, 2, dan 3 ya, anak-anak. Baiklah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, siswa mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat dan jelas. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitarnya dan melengkapi tabel, siswa mampu menganalisis untuk bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca dan mempresentasikan isi bacaan, siswa mampu menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ini adalah gambar yang ada pada iklan. Ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak Ibu melihat gambar yang ada di sini? Pernah, Ibu. Nah, pada gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan satu-satunya media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, pesan, informasi apa saja yang ingin didapatkan dari papan iklan tersebut. Pernahkah anak-anak Ibu sekalian melihat papan iklan? Pernah, Ibu, tapi hanya sekilas. Ya, kita pernah melihatnya seperti kita di jalan ya. Nah, Ibu punya beberapa gambar untuk kita amati. Yang pertama gambar ini. Silakan setelah kita amati, nanti Ibu punya pertanyaan yang harus dijawab. Ini gambar pertama. Selanjutnya, ini gambar kedua. Sudah diamati? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan Ibu lemparkan kepada satu-satu ya, kepada anak-anak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dijawab oleh Wiwin. Silakan. Ini pendapat masing-masing ya. Anak Ibu Wiwin. Gambar yang nomor 1 atau nomor 2, Ibu? Keduanya, satu-satu. Yang pertama,
banyak sekali sampah di laut, di danau. Ya. Yang kedua, sampah-sampah banyak di pinggir danau, pinggir lautnya, Ibu. Ya, yang gambar pertama ini di laut dan yang kedua ini di sungai ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kepada Fizna, silakan jawab pertanyaan kedua. Baik, Ibu. Ya, Pernah, Bu. pernah ya. Biasanya sampah itu banyak dibuang ke sungai. Kita pernah melihatnya di lingkungan sekitar tempat tinggal kita ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Kepada anak Ibu Lisa, silahkan jawab. Pendapat Lisa itu tidak bagus untuk lingkungan kita karena membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai bisa mengakibatkan banjir. Ya, betul dan tepat jawabannya ya. Bagus sekali Lisa. Yang keempat, menurutmu hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Anak Ibu Yulia, silakan jawab. Menurut saya adalah hal yang dapat menyebabkan membuang sampah sembarangan tersebut akan menyebabkan banjir. Terus membuat lingkungan tidak bersih. Ya, betul ya. Karena ini dapat menyebabkan banjir karena membuang sampah sembarangan. Ada membuang sampah di sungai, di laut, dan ini akan menyebabkan banjir di tempat tinggal kita semua ya. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya teks dan gambar akibat dari membuang sampah sembarangan. Di sini ada banjir yang telah terjadi. Di sini Ibu punya teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Di sini Ibu ingin kepada anak-anak Ibu untuk mencatatnya di buku. Silakan salin teks ini. Ibu tunggu 3 menit ya. Silakan. Iya, Ibu. Apakah sudah selesai? Sedikit lagi, Ibu. Oke, Ibu tunggu ya. Tulisnya yang rapi, yang bersih. Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Oke, baiklah. Nanti di akhir pembelajaran dikumpul ya ke ketua kelasnya. Baik, Ibu. Nah, setelah kita menulis tentang teks bacaan ini, mari Ibu baca untuk anak-anak Ibu sekalian dan simak ya. Teks bacaan ini berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Nah, pada teks ini Ibu akan membacanya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Manusia memelihara lingkungan alamnya sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Adapun contohnya seperti banjir, karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan satu-satunya contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor yang disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, itu adalah teks yang telah Ibu bacakan. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini Ibu punya 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh anak Ibu Wiwin, silakan. Baik, Ibu. Untuk jawaban yang pertama, manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Ya, betul ya jawabannya. Lanjut, yang anak Ibu Yulia silakan jawab. Pertanyaan kedua. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitar. Yang pertama adalah petani menanam padi, yang kedua nelayan menangkap ikan, yang ketiga penambang mengambil pasir di sungai, yang keempat pembuat batu bata mengambil tanah di gundukan tanah atau bukit, yang kelima adalah pemecah batu mengambil batu dari sungai. Ya, betul ya jawabannya Yulia. Lanjut ke pertanyaan ketiga, anak Ibu Fizna silakan jawab. Baik, Ibu. Jawabannya adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan. Jawabannya adalah membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Membuang bekas limbah rumah tangga atau air cucian ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Oke, baiklah. Jawabannya benar sekali ya. Kita lanjut pada pertanyaan terakhir. Akan dijawab oleh Lisa. Silakan. Baiklah, jawaban nomor 4 yaitu banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Ya, betul ya. Lanjut, kita masuk pada ini Ibu punya tugas yang akan anak-anak Ibu buat. Tulis dulu di bukunya masing-masing. Nanti Ibu ingin kepada anak-anak Ibu untuk menjelaskannya. Ini adalah tugas dari teks yang telah kita baca tadi. Silakan Ibu kasih 3 menit untuk menuliskan paragraf dan kata kuncinya ya. Sudah dibuat? Sudah, Bu.
Oke, baiklah kepada anak Ibu Fizna untuk judul bacaannya apa? Judul bacaannya adalah Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Ya, lanjut kepada anak Ibu Yulia untuk paragraf 1 dan kata kuncinya. Paragraf pertama adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya adalah manusia, hidup, dan lingkungan alam. Kita lanjut pada paragraf kedua kepada anak Ibu Lisa, silakan jawab. Paragraf kedua, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam kunci. Kata kuncinya itu interaksi manusia dan alam. Ya, benar sekali ya jawabannya Lisa. Kita masuk pada paragraf ketiga kepada anak Ibu Wiwin, silakan jawab. Paragraf ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya ada interaksi manusia dan bencana, Ibu. Ya, benar ya. Berarti anak-anak Ibu sudah menyimak dengan baik teks bacaan yang Ibu berikan tadi. Kita lanjut. Nah, kepada anak Ibu Fizna, silakan buat kesimpulan dari teks yang telah Ibu berikan tadi. Kesimpulannya adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ya, kita sudah membuat kesimpulan teks yang telah kita pelajari tadi. Nah, Ibu ada tugas untuk minggu depan kepada anak-anak Ibu, buat bentuk interaksi yang ada di lingkungan sekitarmu, kemudian amati interaksi masyarakat tersebut yang berpengaruh negatif. Dimasukkan di dalam tabel dan terakhir dibuat kesimpulannya ya. Ini dikumpulkan minggu depan ya, anak-anak. Iya, Ibu. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu punya pertanyaan refleksi, ada 3. Yang pertama, hal menarik apa saja yang kamu ketahui dalam pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan. Hal yang menarik yang dapat saya temui pada kegiatan belajar hari ini yaitu saya dapat mengetahui hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Belajar bekerja sama dengan teman dalam berdiskusi, dalam memberikan pendapat dan menghargai pendapat yang lain. Serta belajar percaya diri saat presentasi, Ibu. Ya, betul ya. Berarti anak Ibu Wiwin mendapat pelajaran yang baik pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Refleksi yang kedua, kepada anak Ibu Fizna, silakan. Boleh? Baik, Bu. Sebutkan beberapa hal dari kegiatan belajar hari ini yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Jawabannya adalah cara mengetahui inti dari setiap paragraf, cara agar percaya diri saat presentasi, Bu. Ya, betul ya. Yang ketiga, siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 3? Saya, Ibu. Ya, silakan. Jawaban nomor 3, sikap yang harus dikembangkan untuk mendapatkan hak sebagai seorang siswa di sekolah yaitu sikap tenggang rasa, hormat menghormati, dan sikap mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, Ibu. Baiklah, berarti pembelajaran pada hari ini anak Ibu telah memanfaatkan pembelajarannya dengan baik dan mendapatkan ilmu baru ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit apapun, dan ilmunya bisa bermanfaat di kemudian hari ya. Oh ya, jangan lupa tugasnya tadi, membuat tabel ini, jangan lupa dikumpulkan kepada ketua kelas untuk minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada anak Ibu Lisa. Silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi ini,
Lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.